Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah materi mengenai akuntansi dan standar akuntansi keuangan (SAK) yang diambil dari karya buku Kartika Hadi edisi ketiga bab 1. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Syurmita, SE, AK, MSc, CA, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar, dan teman-teman yang kami banggakan, izinkan kami kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mulai materi. Pertama-tama dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Karen Caheningrum. Kemudian selanjutnya Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Rasati. Saya Raffi Adi Pratama. Dan saya Alfira Dara Harahap. Baik, langsung saja dimulai materinya. Pengertian akuntansi. Menurut APB dan AICPA menjelaskan pengertian akuntansi sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan yang fungsinya terutama untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari suatu entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk mengambil keputusan ekonomi dalam memilih secara bijak di antara alternatif tindakan. Jadi akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Lanjut. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan secara teori dan praktik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi sektor mikro dan akuntansi sektor makro. Kami bahas akuntansi sektor mikro terlebih dahulu. Akuntansi sektor mikro yaitu suatu sistem pencatatan informasi pokok mengenai pengeluaran selama satu periode tertentu. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengelola dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada pemangku kepentingan atau stakeholders organisasi. Akuntansi sektor mikro terdiri dari akuntansi bisnis. Akuntansi bisnis adalah akuntansi yang mencatat semua peristiwa bisnis, bisa dapat dinamakan dengan akuntansi bisnis. Kemudian akuntansi bisnis terdiri dari akuntansi keuangan, yaitu bertujuan menghasilkan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua, ada akuntansi manajemen, yaitu mengolah, menghasilkan, dan melaporkan informasi keuangan kepada manajemen yang berguna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan usaha. Ketiga, akuntansi perpajakan untuk menghitung dan melaporkan objek pajak agar kewajiban pajak dapat dihitung, dilaporkan, dan dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Keempat, akuntansi biaya. Akuntansi ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan biaya seperti biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Lanjut. Nah, tadi kan udah akuntansi dari sektor mikro. Nah, sekarang ada akuntansi dari sektor makro. Akuntansi sektor makro yaitu kompilasi data ekonomi dari suatu negara yang juga dikenal sebagai akuntansi nasional. Data menjadi dasar untuk melacak dan meramalkan kinerja dan pembangunan ekonomi negara. Akuntansi sektor makro dibagi menjadi tiga. Akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah itu yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah atau organisasi yang memberikan jasa publik. Terus ada akuntansi pendapatan, sistem informasi untuk menghitung dan melaporkan berbagai indikator ekonomi seperti perhitungan dan penyusunan neraca. Terus ada akuntansi lingkungan yang untuk memperhitungkan dampak kerugian dari lingkungan yang harus ditanggung jawab masyarakat karena pelanggaran kewajiban reboisasi dan kecerobohan di bidang tambang atau industri tertentu. Peran akuntansi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi.
Contohnya ini ada satu akuntansi manajemen. Dia berperan membantu manajemen dalam mengelola faktor produksi secara efektif dan efisien, dan sangat penting dalam persaingan di pasar barang dan jasa. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Lanjut. Prinsip akuntansi Indonesia ke standar akuntansi keuangan. Sebelum tanggal 2 Desember 1973, Indonesia belum mempunyai prinsip akuntansi maupun standar akuntansi yang dijadikan pegangan resmi, yang diterbitkan dan diakui oleh badan yang berwenang. Pada tahun 1973, atas inisiatif Radius Prawiro sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia dan Rahmat Saleh selaku Ketua Dewan Pimpinan Badan Pembina Pasar Uang dan Modal, dan yang merangkap pimpinan harian Badan Pembina Pasar Uang, dibentuklah panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur atas Generally Accepted Accounting Principle dan Generally Accepted Auditing Standard. Prinsip yang diubah oleh Radius Prawiro sebagai berikut. Berikut ini adalah prinsip yang diubah oleh Radius Prawiro. Yang pertama ada prinsip Accounting Direktorat Akuntan Negara, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Lalu yang kedua, Inventory of Generally Accepted Accounting Principle for Business Enterprise by Paul Grady. Lalu yang ketiga ada Statement of the Accounting Principle Board. Lalu yang keempat ada Opinion of the Accounting Principle Board. Lalu yang kelima ada Accounting Research Bullet Times. Lalu yang keenam ada A Statement of Australian Accounting Principle, Accounting and Auditing Research Commit, dan Accountancy Research Foundation. Lalu ada Wet of the Jarkening Fund of Ondernemingen. Itu adalah artinya undang-undang tentang rekening tahunan perusahaan. Lalu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ada 4. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan atau SAK untuk entitas berakuntabilitas publik secara signifikan. Lalu yang kedua ada standar akuntansi keuangan khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETA-AP. Yang ketiga ada standar akuntansi syariah khusus untuk entitas dan transaksi syariah. Yang keempat ada standar akuntansi pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.